Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hahaha. Teriakan sengsara Xuan Yuan Wentian praktis mengguncang langit dan bumi dan mereka yang berada di istana samudera tertinggi, yang berjarak 50 km jauhnya, dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka melihat ke arah utara dan ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam muncul di wajah semua orang. Jeritan menyedihkan itu, milik Xuan Yuan Wentian. Teriakan itu milik Xuan Yuan Wentian. Mungkinkah Xuan Yuan Wentian bukan tandingan Yun Ce? Mungkinkah Yun Ce telah melukai Xuan Yuan Wentian dengan parah? Seorang praktisi dari salah satu 7 negara bertanya dengan suara yang sangat bersemangat. Kekuatan yang ditampilkan Xuan Yuan Wentian di depan mereka setara dengan dewa iblis legendaris, sehingga mereka tidak dapat membayangkan kekuatan seperti apa yang bisa melawannya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yun Ce akan mampu berduel dengan Xuan Yuan Wentian, namun jeritan menyedihkan yang mereka dengar berasal dari Xuan Yuan Wentian. Apakah ini benar-benar nyata? Feng Hengkong bertanya. Rasanya seperti mereka semua terjebak dalam mimpi saat ini. Itu tidak mungkin benar. Mata semua orang dari Mighty Heavenly Sword Region telah melebar menjadi piring, wajah mereka dipenuhi ketakutan, kekuatan penguasa surgawi sebanding dengan dewa iblis, jadi bagaimana dia bisa kalah dari Yun Ce? Ini benar-benar sulit dipercaya, kata Qin Wuxiang sambil melihat ke langit utara sebelum menghela nafas dalam-dalam. 7 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja memasuki istana yang mendalam, dan masih membutuhkan saya untuk melindunginya dari bayang-bayang. Saat ini, dalam 7 tahun yang singkat, dia benar-benar berhasil mencapai ketinggian tersebut. Daripada mengatakan bahwa ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang lagi, mungkin lebih baik menggambarkannya sebagai mimpi luar biasa yang hampir tidak dapat dipercaya. Dari segi usia, bukankah Yun Ce saat ini masih anak-anak dibandingkan dengan kita? Kata Dongfang Xiu sambil tersenyum lembut. Dia memiliki kepribadian yang aneh dan tidak biasa, temperamennya mendominasi dan angkuh. Keinginannya untuk tidak pernah dikendalikan oleh orang lain tertanam dalam dirinya dan dia tidak pernah bersedia menjadi bawahan siapapun. Orang seperti ini secara alami tidak akan terdorong oleh prinsip kebenaran apapun dan dia juga tidak akan bersedia memikul tugas apapun. Namun dialah yang menyelamatkan Blue Wind Nation dan hari ini, dialah yang memegang masa depan seluruh benua langit yang mendalam di tangannya. Meskipun dia pasti tidak akan memedulikannya, jika dia berhasil menyingkirkan Xuan Yuan Wentian, bayangan gelap yang membayangi benua langit yang mendalam saat ini, maka dia pasti akan menjadi legenda yang belum pernah muncul dalam sejarah, dari benua langit yang mendalam dan mungkin tidak akan pernah bisa dilampaui. Xuan Yuan Wentian menekankan tangannya pada luka di dadanya yang bersinar dengan cahaya merah terang. Wajahnya begitu terpelintir kesakitan hingga menyerupai iblis sungguhan. Tapi betapapun dia memfokuskan energinya, dia tidak bisa menutup luka itu. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menghentikan pendarahannya dan tak lama kemudian seluruh telapak tangannya berlumuran darah hitam kemerahan. Meskipun ekspresi Yun Ce sangat percaya diri, dia tidak tahu seberapa kuatnya Xuan Yuan Wentian saat ini, jadi tidak mungkin baginya untuk memiliki keyakinan mutlak. Jadi dia berencana untuk menunjukkan kerentanan pura-pura terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan kepercayaan diri dan kesombongan yang berlebihan dari Xuan Yuan Wentian untuk menyelinap dalam serangan, dan menghancurkannya dengan keras menggunakan pedangnya. Meski luka pedangnya sangat panjang, namun juga sangat dangkal. Luka semacam ini biasanya tidak akan mengganggu raja biasa, tetapi karena luka ini disebabkan oleh pedang pembunuh iblis pemalu surga, itu adalah mimpi buruk paling mengerikan di dunia bagi tubuh iblis milik Xuan Yuan Wentian.
Luka pedang yang bersinar dengan cahaya merah terang tidak hanya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, itu juga sangat membatasi tindakannya, karena juga sangat mempengaruhi sirkulasi energi kegelapan yang mendalam. Yang lebih mengerikan lagi tentang luka pedang ini adalah pada dasarnya tidak mungkin menggunakan energi kegelapan yang mendalam untuk menutupnya, jadi bahkan jika kekuatan mendalam Suan Yuan Wentian 10 kali lebih kuat, dia bisa melupakan kemampuan untuk menyembuhkan luka ini dengan cepat, menjadi lebih kuat hanya akan membuat luka ini bertahan lebih lama lagi. Yunce, kamu benar-benar berani melukai tubuh iblis mulia penguasa ini. Rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya dan penghinaan yang dialami oleh pikirannya menyebabkan arogansi tinggi dan sikap ringan serta mudahnya menghilang sepenuhnya. Di bawah pengaruh energi kegelapannya yang mendalam, kemarahannya, dorongan kekerasan dan niat membunuh telah meletus sepenuhnya. Cahaya hitam meledak keluar dari tubuh Suan Yuan Wentian dan aura kegelapan yang sudah sangat kuat tiba-tiba berlipat ganda secara eksplosif. Lapisan cahaya hitam pekat berputar dan mengalir di sekitar tubuh iblisnya, garis-garis cahaya hitam pekat seperti kilat berkedip di dalamnya. Tekanan gelap menyerang Yunce dan langsung memaksa tubuhnya mundur beberapa tempat. Tangannya mengencangkan cengkeramannya pada pedang pembunuh iblis saat ekspresinya menjadi hati-hati dan waspada. Ahahaha, Yunce, penguasa ini akan mencabik-cabikmu. Luka di dadanya masih mengeluarkan darah dan dia tidak tahu kapan rasa sakitnya akan mereda. Suan Yuan Wentian mengeluarkan suara serak saat cahaya hitam di sekujur tubuhnya berdesir dengan gelisah. 3 bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi 3 tentakel yang menggeliat ke arah Yunce. Kekuatan kegelapan yang terkandung dalam ketiga tentakel hitam ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah ditampilkan sebelumnya dan juga beberapa kali lebih cepat. Tubuh Yunce mundur dengan cepat, lengannya berputar saat Heaven's Meeting Sword menyapu di depannya, menggambar busur cahaya merah terang di udara, tapi saat dia melepaskan pedangnya, pupil matanya menyusut sedikit. Karena dia melihat ratusan sinar pedang hitam tiba-tiba muncul di balik ketiga tentakel hitam itu. Saat ketiga tentakel hitam itu bersentuhan dengan pedang pembunuh iblis, mereka segera terpotong dan menggeliat seperti 3 cacing tanah yang telah dipotong-potong, berputar di udara saat mereka menghilang dengan cepat. Dalam sekejap pedangnya kembali ke posisi sebelumnya, ratusan sinar pedang tiba-tiba terbang ke arahnya saat mereka mengeluarkan peluit sedingin es. Aura yang memancar dari setiap sinar pedang tidak sedikit lebih lemah dari tentakel hitam yang telah diterbangkan oleh Yunce. Yunce, mati. Mata Yunce melebar saat dia mundur secepat mungkin. Namun, pada dasarnya mustahil baginya untuk menjadi lebih cepat dari ratusan sinar pedang hitam yang dapat membelah ruang. Saat sinar pedang mendekati tubuhnya, tatapannya menjadi gelap dan dia tiba-tiba berhenti dan berteriak pelan. Cahaya yang sangat besar keluar dari setiap pori-pori tubuh Yunce. Energinya yang dalam membengkak secara eksplosif saat Sealing Cloud Locking Sun langsung diaktifkan dan Evil God Barrier yang tak berbentuk terbentuk di sekelilingnya. Semua sinar pedang hitam ditusukkan ke dalam penghalang dewa jahat, tabrakan tersebut menghasilkan suara mengerikan yang melubangi hati dan jiwa seseorang. Tangan Suan Yuan Wentian telah melengkung menjadi cakar dan cahaya hitam menari-nari di telapak tangannya dan di sekujur tubuhnya saat dia dengan keras mendorong sinar pedang hitam itu ke depan. Yunce mengatupkan giginya erat-erat sambil merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan mati-matian berusaha memperkuat dan mendukung penghalang dewa jahat. Ruang yang tadinya beriak dan bergetar hebat kini tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap saat kedua pria itu menemui jalan buntu yang sengit saat mereka saling menatap melintasi jarak lebih dari 300 meter. Cahaya hitam di tangan Suan Yuan Wentian berputar semakin keras setiap detiknya dan ekspresinya juga semakin melengkung. Seolah-olah dia hampir tidak percaya bahwa Yunce benar-benar bisa memblokir serangannya. Yunce, penguasa ini akan melihat, berapa lama lagi kau bisa bertahan.
Bertentangan dengan ekspektasinya, Yun Che terkekeh sambil melontarkan kata-katanya dengan sengaja, itu tidak akan menjadi untuk terlalu lama. Saat suaranya turun, tatapannya tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan teriakan keras yang sepertinya mengguncang langit itu sendiri. Ha. Saat teriakan besar itu terdengar, api Golden Crow menyala dan membubung ke langit saat kekuatan Yun Che yang dalam, yang telah membengkak beberapa kali, meningkat sekali lagi. Energi dalam yang telah lama terkunci dalam kebuntuan tiba-tiba dilepaskan dengan kekuatan penuh. Saat ia melaju melawan penghalang dewa jahat dari dalam, menyebabkannya meledak. Sinar pedang hitam yang telah melaju melawan penghalang dewa jahat mengeluarkan ratapan ketakutan saat mereka dihancurkan jauh. Serangan balik energi yang sangat besar menyerang dengan keras ke tubuh Xuan Yuan Wentian, saat dia mendorong pedang hitam itu ke depan, menyebabkan ekspresi wajahnya berubah secara dramatis saat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Yun Che tiba-tiba melompat ke depan, Heaven's Meeting Sword mengguncang udara saat ia bergerak ke depan. Dalam sekejap mata, itu menghancurkan semua pedang yang tersebar. Setelah itu, Yun Che mengaktifkan bayangan patah bintang dewa saat ia bergegas menuju Xuan Yuan Wentian. Bila energi api yang panjangnya ratusan meter meledak dari Heaven's Meeting Sword saat menebas ke arah tempat di mana Xuan Yuan Wentian berdiri. Tatapan Xuan Yuan Wentian menjadi sangat gelap dan berat. Dia melemparkan tirai cahaya hitam, menghancurkan pedang energi yang menyala itu jauh-jauh. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram luka di dadanya dan ketika dia meraihnya, tangannya basah oleh darah segar. Dia mengulurkan telapak tangannya yang berlumuran darah ke depan dan saat darah hitam pekat itu menetes ke bawah, formasi hitam kemerahan perlahan terbentuk di telapak tangannya. Itu mulai berputar perlahan saat mulai mengeluarkan cahaya berdarah yang menakutkan. Yun Che, ini adalah formasi pemurnian darah iblis surgawi yang telah dilahirkan menggunakan darah iblis penguasa ini. Setelah sinar pedang hitamnya diblokir, jelas bahwa Xuan Yuan Wentian menjadi semakin berang dan marah. Penguasa ini telah bermaksud meninggalkanmu seluruh mayat pada awalnya, tapi sekarang, penguasa ini akan memurnikanmu menjadi genangan darah kental. Saat dia melolongkan kata-kata itu dengan suara serak, Xuan Yuan Wentian mengulurkan tangannya lebar-lebar saat formasi mendalam berwarna darah, yang panjangnya hanya setengah kaki, dengan cepat terbang ke arah Yun Che. Aura yang sangat menindas meluncur ke arahnya, menyebabkan perasaan sangat tidak nyaman tiba-tiba muncul di hati Yun Che. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah tetapi pada saat itu, formasi berwarna darah yang terbang di udara tiba-tiba terbentang seperti gulungan gambar, membengkak hingga ratusan kali ukuran sebelumnya dan langsung menjebak Yun Che di dalamnya. Hahaha, Xuan Yuan Wentian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, di dalam formasi pemurnian darah, kamu akan segera berubah menjadi genangan darah encer dan bahkan jiwamu akan dimurnikan dari keberadaan, tidak pernah bereinkarnasi. Itulah akhir dari dirimu, terima karena telah membuat marah penguasa ini. Setelah dia ditarik ke dalam formasi pemurnian darah iblis surgawi, ruang di sekitar Yun Che telah berubah warna menjadi darah. Seolah-olah dia telah terjun ke dunia yang penuh darah kental. Aliran energi gelap dan jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dia dari segala arah. Benang energi ini sepertinya tidak memiliki sifat menyerang tapi Yun Che bisa dengan jelas merasakan darahnya mulai bergejolak dengan sendirinya saat seluruh tubuhnya merasakan panas terik yang secara bertahap semakin kuat. Yun Che melirik telapak tangannya sendiri saat matanya sedikit menyipit. Api Phoenix dan api gagak emas meletus secara bersamaan. Api yang mengamuk langsung mengusir semua energi berdarah saat membakar dan mengamuk di setiap sudut formasi mendalam. Yun Che juga terbang ke udara, semua energi dalam tubuhnya melonjak. Heaven's Meeting Sword menyerang seperti badai dahsyat saat menghantam formasi berwarna darah itu dengan keras. Boom, 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 boom,
Boom! Pedang besar berwarna merah terang yang beratnya lebih dari 1 juta kilogram menari di tangan Yun Ce seperti helai rumput yang ringan dan anggun. Setelah 100 pukulan pedang, energi padat dan berdarah dalam formasi mendalam telah menjadi sangat kacau dan bahkan mengeluarkan beberapa suara rengekan yang menandakan keruntuhan yang akan datang. Boom! Setelah serangan terakhir pedang Yun Ce, sebuah lubang besar dihancurkan melalui formasi saat api keluar dari rongga yang menganga itu. Setelah itu, api yang keluar tiba-tiba terbelah saat sosok Yun Ce terbang keluar dari dalam. Saat dia mengayunkan pedangnya, bayangan serigala langit dan Phoenix secara bersamaan muncul di belakang punggungnya. Tebasan serigala langit Phoenix. Apa? Hanya 5 napas pendek yang berlalu dari titik formasi pemurnian darah iblis surgawi yang menelan Yun Ce hingga titik di mana ia runtuh. Setelah melihat ini, wajah Xuan Yuan Wentian akhirnya benar-benar pucat pasi. Sebelumnya, dia telah terluka oleh serangan diam-diam Yun Ce, jadi meskipun dia marah karenanya, dia mengira itu sepenuhnya karena dia meremehkan musuhnya. Dia pasti tidak mengira Yun Ce memiliki kemampuan untuk melawannya. Lagi pula, dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya saat itu. Namun, sinar pedang hitam yang dia kirim dengan marah telah dihasilkan menggunakan seluruh kekuatannya, sepenuhnya bermaksud untuk merobek Yun Ce menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, formasi mendalam pemurnian darah surgawi dikirim dan dia bahkan menggunakan miliknya, darah iblis untuk memanggilnya, jadi kekuatannya sungguh luar biasa kuat. Tapi sinar pedang hitam telah sepenuhnya dihancurkan oleh Yun Ce dan bahkan formasi mendalam pemurnian darah surgawi telah dengan cepat dipecah olehnya. Di bawah kekerasannya yang berang dan kemarahannya yang ekstrim, dia jelas telah menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan saat ini, namun, dia sebenarnya tidak mampu menekan Yun Ce sama sekali. Saat dia melolong marah, sosok hitam Xuan Yuan Wentian tiba-tiba melintas saat dia menghindari Phoenix Skywolf Slash milik Yun Ce. Namun dia tidak menindaklanjutinya dengan serangan balik. Sebaliknya, dia malah berteriak parau, "Kenapa? Bagaimana kekuatanmu tumbuh sejauh ini hanya dalam waktu 1 bulan? Penguasa ini telah berkultivasi selama 2000 tahun, merencanakan dan mempersiapkan selama 1000 tahun, bertahan selama 1000 tahun. Aku telah membunuh banyak orang, berlumuran darah, membuang banyak waktu untuk memikirkan rencana yang tak terhitung jumlahnya. Aku juga sudah menanggungnya, entah berapa banyak risikonya dan pada akhirnya aku bahkan mengubah tubuhku sendiri menjadi genangan darah, sebelum aku mendapatkan kekuatan ini. Tapi kamu," Xuan Yuan Wentian terengah-engah ketika dia diliputi oleh kemarahan, keterkejutan, kebingungan dan ketidakpuasan dan kecemburuan yang kuat, bagaimana kamu mendapatkan kekuatan seperti itu dalam waktu singkat? Dari mana kamu mendapatkan kekuatan ini? Apa yang kamu alami? Meskipun Xuan Yuan Wentian adalah salah satu dari 4 guru suci di benua langit yang mendalam, ketika dia masih muda, dia adalah orang dengan bakat yang biasa-biasa saja. Terlebih lagi, di tempat seperti Mighty Heavenly Sword Regent, bakatnya bahkan tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Jika bukan karena nama keluarga, Xuan Yuan, yang dia pegang, dia akan diusir dari daerah pedang surgawi yang perkasa seperti nenek moyang dari Villa Pedang Surgawi karena bakatnya yang buruk. Benua langit yang mendalam adalah sebuah dunia di mana yang mendalam berkuasa dan tempat seperti daerah pedang surgawi yang perkasa bahkan memiliki perbedaan level yang jelas. Tingkat kekuatan yang mendalam, mewakili posisi absolut di dalam tempat itu. Dia digulingkan bukan karena garis keturunan Xuan Yuan yang mengalir di nadinya tetapi juga karena dia membawa garis keturunan Xuan Yuan, bakatnya telah menjadi aib bagi keluarga Xuan Yuan. Di wilayah pedang surgawi yang perkasa, dia dihadapkan dengan tatapan dingin, ejekan, cemoohan,
penghinaan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan orang tua kandungnya benar-benar kecewa padanya, menutup mata terhadapnya. Dia memiliki 6 saudara kandung, namun tidak satu pun dari mereka yang biasanya meliriknya lagi. Dia telah menanggung terlalu banyak cemoohan dan penghinaan dan menambahkan kebencian yang dia simpan terhadap dirinya sendiri. Pada suatu hari, dia akhirnya membentak, sepenuhnya. Seperti iblis yang terbangun, nafsunya akan kekuasaan tumbuh dengan pesat. Bakat biasa-biasa saja. Kemudian dia akan menebusnya dengan putus asa, yang lain berkultivasi selama 8 jam setiap hari, sementara dia berkultivasi selama 16 jam dan bahkan hingga 20 jam sehari. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan, dia menggunakan segala cara yang mungkin dan bahkan dengan jahat melukai satu demi satu anggota klan secara diam-diam, termasuk 2 saudara laki-lakinya. Ketika kekuatannya tumbuh dengan cepat, melampaui semakin banyak orang pada usia yang sama, dia mulai diakui, dipuji, dan bahkan disukai oleh beberapa orang. Perbedaan perlakuan antara yang lemah dan yang kuat antara langit dan bumi telah mendorong upayanya untuk mendapatkan kekuasaan ke tingkat yang lebih ekstrim. Dan tindakannya dalam mengejar kekuatan menjadi semakin liar dan tidak bermoral. Pada hari dia akhirnya mencapai puncak wilayah pedang dan menjadi master pedang, dia mengubah namanya menjadi Xuan Yuan Wentian. Bahwa suatu hari dia akan menantang surga, itulah arti di balik nama itu. Karena dia tidak bisa lagi menekan hatinya yang menginginkan kekuasaan, terutama ketika dia mengetahui keberadaan alam para dewa dalam catatan kuno, dia bahkan berubah menjadi seperti iblis dalam mengejar dunia itu. Untuk menjadi master pedang Xuan Yuan, dia membunuh kakak laki-lakinya sendiri. Demi pedang ilahi dosa surgawi, dia mengambil risiko terkena sanksi dari 3 tempat suci lainnya, memusnahkan keluarga kerajaan malam abadi yang sangat besar. Untuk melepaskan segel pada pedang iblis, dia melintasi seluruh benua langit yang mendalam, menggunakan beberapa ratus tahun untuk mencari benda mistik dan batu mistik yang tak terhitung jumlahnya. Untuk darah iblis terakhir, dia menyegel jiwa Ye Mufeng dan mengejar reinkarnasi Ye Huang. Untuk hari penyelarasan 13 bintang, dia dengan getir menunggu selama 1000 tahun, demi cermin samsara. Dia bersekongkol melawan tempat suci lainnya untuk meluncurkan upaya gabungan dalam menyerang alam iblis ilusi. Untuk segel terakhir iblis pedang, dia bersekongkol melawan seluruh benua langit yang mendalam. Akhirnya, karena sedikit kesalahan perhitungan, dia mengertakkan gigi dan meninggalkan tubuh dan garis keturunannya sendiri. Akhirnya, dia mendapatkan kekuatan yang dia miliki saat ini dan benar-benar menguasai dunia. Kegigihan, obsesi, kesabaran, kecerdasan, kedengkian, kekejaman, dan menambahkan sedikit keberuntungan, telah menjadikan Xuan Yuan Wentian seperti sekarang ini. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, dia selalu percaya bahwa itu adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan dan merupakan satu-satunya di dunia. Pada hari dia benar-benar memurnikan darah iblis, selain dia, apa yang tersisa dari benua langit yang mendalam hanyalah semut belaka. Namun, ketika gelar agungnya sebagai penguasa surgawi baru saja lahir ke dunia, Yunce tiba-tiba muncul dan menunjukkan kekuatan yang tidak bisa dia tekan, dan hanya dalam waktu 1 bulan sejak terakhir kali mereka berdua bertukar pukulan. Kekuatan Dewa Iblis yang telah dia korbankan seumur hidupnya untuk mendapatkannya sebenarnya telah ditangkap oleh Yunce hanya dalam waktu 1 bulan. Bagaimana mungkin dia bisa menerima itu? Yunce berkata dengan suara cekung, sebagian besar kekuatanku berasal dari tuanku, sementara separuh lainnya aku peroleh melalui perjudian dengan hidupku. Paling tidak, aku jelas tidak sepertimu, yang akan memusnahkan seluruh klan, melemparkan alam iblis ilusi ke dalam kekacauan dan merampas tubuh seseorang, semua demi memuaskan pencarian obsesifmu akan kekuasaan. Tuan, untaian darah terkoyak di mata Xuan Yuan Wentian, ketika gadis menakutkan yang tak tertandingi dalam gaun merah muncul di benaknya.
Bahkan ketika dia telah menjadi penguasa surgawi, setiap kali dia mengingat Jasmine, rasa takut masih akan menyerang hatinya. Dia berteriak dengan enggan, mengapa penguasa ini tidak bertemu dengan Tuan seperti itu? Mengapa? Tidak adil, ini tidak adil. Hahaha. Iri hati, juga merupakan jenis emosi negatif. Saat rasa irinya dirangsang oleh energi gelap yang mendalam, itu akan tumbuh lebih kuat seperti sedotan yang dibakar. Dengan raungan nyaring, Xuan Yuan Wentian melakukan serangan frontal, menerkam ke arah Yun Ce seperti binatang buas yang mengamuk. Dua cakar setan besar muncul pada saat yang sama dan mereka menebas tubuh Yun Ce secara bersilangan. Yun Ce mendorong kakinya dan sosoknya langsung melintas beberapa puluh meter jauhnya. Xuan Yuan Wentian, yang udara kosong menghentikan langkahnya, terus-menerus gemetar. Namun, dia tidak berbalik. Setelah beberapa lama, getaran di tubuhnya perlahan melemah, hingga berhenti sepenuhnya. Bahkan energi gelapnya yang sebelumnya berantakan telah benar-benar tenang juga. Hehehe, Xuan Yuan Wentian tertawa, namun, itu bukan lagi tawa liar yang tak terkendali. Sebaliknya, tawanya sangat cemberut. Dia perlahan berbalik, sepasang matanya yang hitam pekat benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya yang menakutkan. Penguasa ini hampir mengabaikan sesuatu. Dia mengangkat matanya dan fokus pada Yun Ce, sambil berkata dengan cemberut. Pembuluh darahmu yang dalam telah lumpuh sebelum kamu berusia 16 tahun dan sejak saat itu hingga sekarang, paling banyak kamu telah berkultivasi tidak lebih dari 8 tahun. Tidak lebih dari 8 tahun, Untuk memiliki tingkat kekuatanmu saat ini dalam waktu kurang dari 8 tahun, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan di tubuhmu? Senyuman Xuan Yuan Wentian semakin suram dan matanya yang menatap Yun Ce tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih berbahaya. Jadi, Yun Ce membalas senyuman dingin. Pada akhirnya, keberuntungan antara dua orang tidak akan pernah bisa dibandingkan. Untuk memiliki tingkat kekuatanmu saat ini hanya dalam waktu kurang dari 8 tahun, kamu juga harus memiliki keberuntungan terbesar di benua ini. Sayangnya, kesengsaraan terbesar yang pernah kamu hadapi dalam hidupmu ini, adalah menghadapi penguasa ini. Penguasa ini akan memutuskan keberuntungan dan hidupmu sepenuhnya. Setelah kematianmu, semua rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhmu secara alami akan menjadi milik penguasa ini juga. Mata Xuan Yuan Wentian langsung melebar, memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan liar. Kalau begitu, semua keberuntunganmu akan menjadi batu loncatan bagi penguasa ini untuk naik ke dunia lain. Sayang sekali, bahkan jika aku mati, kamu tidak boleh berpikir untuk mengambil sedikit pun dari apa yang ada di tubuhku. Yun Ce memiliki ekspresi yang tampak seperti sedang melihat orang idiot. Begitukah, pengorbanan darah roda iblis, teknik terlarang dari cara iblis, yang telah diaktifkan oleh pedang iblis saat itu dengan energi Fen Jue Chen untuk melahap dirinya sendiri secara utuh, terlintas di benak Xuan Yuan Wentian. Sudut mulutnya melengkung sedikit demi sedikit. Meskipun mengaktifkannya untuk kedua kalinya dalam jangka waktu sesingkat itu sedikit melelahkan, jika dia bisa mendapatkan semua kekuatan Yun Ce, orang gila ini akan rela menderita bahkan harga yang paling besar sekalipun. Yun Ce, kemampuanmu mencapai level seperti itu sungguh sangat mengejutkan penguasa ini. Anda tidak hanya berhasil membuat penguasa ini kehilangan kendali atas emosinya, Anda bahkan telah membuat penguasa ini merasa takut dalam waktu singkat itu. Xuan Yuan Wentian berkata dengan lembut sambil perlahan mengangkat tangannya yang ternoda oleh cahaya hitam. Namun, ini saatnya semuanya berakhir. Percikan petir hitam pekat menyambar dari bawah ke atas seolah-olah itu adalah sambaran petir gelap yang berasal dari api penyucian. Pedang besar berwarna hitam pekat digenggam di tangan Xuan Yuan Wentian dan di gagang pedang, sepasang mata iblis memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Dalam sekejap, aura gelap di tubuh Xuan Yuan Wentian melonjak. Cahaya hitam yang awalnya gelap gulita,
telah berubah menjadi lebih dalam. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan gelap di tubuhnya dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah kekuatan gelap ini, langit dan bumi dengan cepat meredup. Lautan yang berjatuhan tanpa henti di bawahnya, seolah-olah sedang ditekan oleh gunung, menjadi sangat sunyi. Ketika kegelapan ini mungkin melonjak sampai batas tertentu, ia malah melemah secara tiba-tiba. Namun, rasa tekanan yang dipancarkan pada Yun Ce tidak melemah sedikit pun, malah tiba-tiba, menyentak jiwanya sejenak. Setelah itu, di bawah aura Suanyuan Wentian, rasa rendah diri yang kuat dengan cepat muncul dalam diri Yun Ce dan bahkan semakin meningkat intensitasnya. Ini, aura mendalam Suanyuan Wentian, sedang mengalami perubahan kualitatif. Di bawah kekuatan yang sangat besar dan menakutkan, beberapa ratus kilometer lautan menjadi sunyi senyap. Langit berubah menjadi sangat gelap dan ruang angkasa itu sendiri tidak lagi bergetar sedikit pun, seolah-olah telah disegel. Di bawah kekuatan yang menyelimuti langit, banyak praktisi di Supreme Ocean Palace tanpa sadar berlutut karena ketakutan yang sangat besar, tidak berani berdiri setelah waktu yang lama. Di bawah kekuatan ini, seolah-olah mereka sedang menghadapi turunnya dewa. Tubuh Yun Ce menegang. Dia sedikit mengertakkan giginya lalu menarik napas berat. Dadanya, yang telah tertahan untuk waktu yang lama, akhirnya naik turun untuk sesaat dan perasaan menekan yang sombong itu sedikit mereda juga. Langit sudah gelap gulita. Di wilayah tempat mereka berdua berada, tidak mungkin lagi melihat jari seseorang ketika direntangkan. Bahkan air laut pun berubah warna menjadi hitam pekat. Sambaran petir gelap menyambar, medan perang mereka tampak seolah-olah telah berubah menjadi api penyucian yang gelap. Apakah kamu melihat ini? Apakah kamu merasakannya? Inilah kekuatan sebenarnya dari penguasa ini. Dengan pedang iblis di tangan, dengan darah dan jiwa yang saling terkait, kekuatan Suanyuan Wentian telah mengalami lebih dari sekadar perubahan yang mengejutkan. Di wilayah salju es ekstrim saat itu, Suanyuan Wentian tanpa pedang iblis di tangannya dikalahkan oleh permaisuri iblis kecil, namun saat dia memperlihatkan pedang iblisnya, dia langsung kembali melawan permaisuri iblis kecil. Sekarang, peningkatan kekuatan Suanyuan Wentian yang diberikan oleh pedang iblis semakin nyata. Ini adalah kekuatan jalan ilahi, kekuatan alam mendalam ilahi. Di benua langit yang mendalam, itu hanyalah legenda kuno belaka. Namun karena kedaulatan ini, hal itu menjadi kenyataan. Suanyuan Wentian perlahan mengangkat pedang iblis malam abadi. Bilahnya membelah jejak hitam yang panjang, namun, robekan spasial itu tidak menyebar bahkan setelah waktu yang lama. Ini mungkin sedikit buruk, Yun Ce bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Suanyuan Wentian benar-benar meningkat hingga tingkat yang mencengangkan. Meski jantungnya berdebar kencang, dia tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan nada mencemooh. Alam mendalam ilahi. Lelucon yang luar biasa. Apa maksudmu? Suara Suanyuan Wentian tiba-tiba berubah menjadi gelap, seolah dia sangat marah pada Yun Ce karena meragukan kekuatannya. Meskipun kekuatanku masih jauh dari alam mendalam ilahi, pemahamanku tentang alam mendalam ilahi jauh lebih besar daripada pemahamanmu. Karena kekuatan tuanku, adalah kekuatan sebenarnya dari jalan ilahi. Bibir Yun Ce perlahan membentuk cibiran. Tuanku pernah berkata bahwa, untuk benar-benar melangkah ke jalan ilahi, tidak hanya harus ada terobosan dalam kekuatan yang mendalam, vitalitas, energi jiwa, dan perasaan spiritual seseorang juga harus mencapai alam yang sesuai sebelum seseorang dapat benar-benar melangkah ke alam mendalam ilahi. Dan, saat seseorang memasuki jalan ilahi, seluruh keberadaannya akan terlahir kembali, memungkinkan seseorang untuk merasakan dunia yang berbeda dan hukum-hukumnya, memungkinkan seseorang untuk memiliki jiwa yang dapat hidup sendiri, serta memiliki umur yang sangat panjang. Sedangkan bagimu,
Meskipun kekuatanmu yang dalam memang telah mencapai tingkat alam mendalam ilahi, sayangnya, umur dan energi jiwamu. Tutup mulutmu. Suanyuan Wentian tiba-tiba bergetar, cahaya gelap yang mengelilingi tubuhnya dan pedang itu berputar dengan kuat secara tiba-tiba juga. Kamu benar-benar berani meragukan kekuatan penguasa jalan ilahi ini. Oh, Yun Ce tertawa. Melihat betapa gelisahnya kamu, sepertinya kamu juga sangat menyadarinya. Meskipun hanya memiliki sedikit darah iblis dan jiwa iblis yang rusak, untuk mengejar kekuatan, kamu dengan paksa mengeluarkan seluruh energi mereka dalam waktu singkat. Ini adalah tabu terbesar dalam cara yang mendalam. Oh tidak, tindakan picik seperti itu adalah tabu di planet manapun, kata Yun Ce dengan dingin. Meskipun kamu sekarang memiliki kekuatan yang sangat kuat yang mungkin dibandingkan dengan alam mendalam ilahi, ini akan menjadi puncak kekuatanmu sepanjang hidupmu. Mulai hari ini dan seterusnya hanya akan melemah dan tidak lagi meningkat sedikit pun. Adapun umurmu, hehehe, kemungkinan besar, kamu hanya bisa hidup paling lama 1000 tahun, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tuan tahap awal. Cahaya gelap yang mengelilingi tubuh Suanyuan Wentian telah berubah menjadi sangat kacau dan seluruh tubuhnya bahkan melepaskan suasana permusuhan yang sangat kuat. Karena kata-kata Yun Ce dengan kejam telah merobek tempat yang paling menyakitkan di bawah penampilan luarnya yang arogan dan angkuh. Apalagi, namun kata-kata Yun Ce tidak berhenti di situ, dia berteriak lebih keras dari sebelumnya. Vitalitas dan energi jiwamu malah melemah bukannya bertambah kuat dan bagaimana perasaan spiritualmu bisa meningkat juga. Suer dan aku sebelumnya menyembunyikan diri kami hanya 10 km jauhnya dari Sigat Arena, namun kamu tidak berhasil merasakan kami bahkan sampai akhir, bagaimana mungkin kamu bisa merasakan keberadaan dunia lain, ternyata, itu adalah hanya imajinasi menyedihkan yang kamu gunakan untuk membohongi dirimu sendiri. Penguasa ini akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping. Suanyuan Wentian meraung liar saat dia menerkam ke arah Yun Ce sambil membawa aura gelap yang bisa berputar-putar di seluruh langit dan bumi. Pedang iblis malam abadi mengeluarkan cahaya redup yang tampak seolah-olah berasal dari api penyucian itu sendiri. Mata Yun Ce menyipit. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung dan malah dengan cepat menghindar, mundur jauh. Saat dia melakukannya, dia tidak lupa menusukkan pukulan kejam lainnya. Tidak hanya kamu tidak melangkah ke alam mendalam ilahi, kamu pasti tidak akan bisa melangkah ke jalan ilahi sejati sepanjang hidupmu.